Ini adalah BYD Atto One yang datang ke Indonesia bawa harga 100 jutaan. Tapi rasa dan fiturnya nggak malu-maluin buat ngelawan mobil premium di kelasnya. Desainnya kelihatan kekinian, lampu DRL tegas, guratan bodi aerodinamis, dan kabin yang rapi dengan layar infotainment gede plus setir yang enak digenggam. Karakter suspensinya dibikin pas, masih empuk buat jalan harian, tapi cukup ngejaga body roll waktu manuver. Tenaganya responsif dari putaran awal, bikin stop and go di kota jadi effortless, dan pedalnya nggak ada gejala ngambang tipikal tuning pabrikan yang ngerti kebutuhan pengguna harian. Masuk ke detail, build quality-nya rapi, panel-panel terasa solid, dan fitur keselamatan aktif pasifnya bikin tenang, dari rem ABS, stability control, sampai sensor-sensor yang kerja tanpa drama. Sistem regen braking bisa diatur, jadi tinggal pilih mau hemat energi atau rasa rem lebih natural. NVH, kejutannya minim untuk harga segini, suara ban dan angin teredam cukup baik, bikin kabin tenang di kecepatan tol. Singkatnya, Atto One ini kayak cheat code di segmen entry, harga merakyat, rasa premium, dan paket teknis yang matang. Kalau kompetitor masih jual gengsi, mobil ini jual logika, dan itu yang bisa bikin peta persaingan kebalik. Penasaran kan kok bisa mobil 100 jutaan ini rasa premium? Simak terus reviewnya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Walaupun kecil, Atto One ini nggak bisa diremehkan. Pakai motor listrik 55 kW alias setara 75 PS dengan torsi 135 Nm dan akselerasi 0 sampai 100 km per jam hanya 4,9 detik. Buat dalam kota, ngebut dari lampu merah cukup responsif. Tenaganya halus, instan, dan bebas gigi-gigian ribet kayak mobil matic biasa. Dari depan, Atto One nggak kelihatan murahan. Desain lampu sipit LED-nya agresif, garis bodinya tegas, dan ada sedikit aksen floating grille yang ngasih kesan modern. Nggak ada fog lamp karena desain bumpernya udah cukup ramai. Kalau dibandingin sama Brio atau Agya, jauh lebih futuristik. Cocok banget buat Gen Z yang doyan tampil beda. Lanjut ke samping, garis desainnya clean tapi ada karakter. Menghandle pintu sewarna bodi dan bagian fender belakang agak mengotak ngasih kesan kokoh. Velgnya juga nggak kaleng-kaleng, model dual tone dengan ukuran 15 inci yang tampil cukup sporty. Say goodbye ke dop plastik ala LCGC. Sektor buritan Atto One tampil manis. Lampu belakang LED-nya menyatu dari ujung ke ujung ala-ala mobil Eropa. Ada spoiler kecil di atas kaca belakang dan bumpernya juga nggak polos, ada tekstur plus reflektor biar nggak kelihatan sepi. Di sini kelihatan kalau mobil ini walau murah, nggak dibuat asal-asalan. Begitu buka pintu, suasana langsung berubah. Dashboardnya simetris dan nggak pakai material keras doang. Ada sentuhan soft touch di beberapa area, aksen doff yang elegan, dan jok fabric berkualitas oke. Kesan minimalis modernnya dapat banget. Interior Brio atau Ayla terasa ketinggalan zaman sebelah ini. Layout dashboard Atto One bersih. Tombol-tombol fisiknya minim, hampir semua dikontrol lewat layar tengah. Desain AC-nya horizontal, kisi-kisi tipis ala mobil mewah. Dan posisi duduknya surprisingly nyaman buat mobil sekecil ini. Visibilitas luas, ergonominya oke banget buat harian. Buat hiburan, Atto One dibekali layar 10,1 inci yang bisa diputar landscape portrait. Yes, literally bisa muter sih. Ada koneksi Apple, CarPlay dan Android Auto, Bluetooth, USB, bahkan wireless charger di varian atas. Cukup niat dengan cluster meternya digital juga, 7 inci, informatif, dan nggak norak. Ini EV rasa mid-range, bukan entry level.
Fitur-fitur kekinian kayak keyless entry, start stop button, auto brake hold, dan bahkan vehicle to load yang bisa nyetrum laptop atau rice cooker dari mobil. Nggak bohong, ini fitur yang bahkan Brio RS belum mimpi punya. Ada juga NFC card sebagai alternatif kunci. Anak kuliahan pasti langsung naksir. Soal safety, BYD serius. Ada 6 airbag ABS, EBD, ESC, traction control, hingga TPMS. Kamera mundur dan sensor parkir udah pasti. Bahkan cruise control juga tersedia. Jadi walaupun harga murah, proteksi pengemudi dan penumpangnya nggak dikorbanin. Dengan wheelbase 2500 mm, ruang kaki dan kepala surprisingly lapang buat mobil kecil. Kursi belakang bisa dilipat 60-40, bagasi juga cukup buat 2 koper kabin. Bantingan suspensinya sedikit firm, tapi masih oke buat harian. Buat cewek-cewek atau keluarga kecil, pas banget. Untuk varian premium, BYD dikasih baterai Blade bateri 38,88 kWh dengan jarak tempuh sampai 380 km. Bisa fast charging DC 4 0 kW isi 30-80% dalam 30 menitan. Yang varian Dynamic pakai baterai 30,08 kWh jarak tempuh 300 km. Cocok buat pemakaian dalam kota dan keluar kota tipis-tipis. Harganya mulai Rp195 juta untuk varian Dynamic dan Rp235 juta untuk premium. Beneran LCGC territory tapi dengan fitur EV proper. Bandingin sama REV, Ayla atau bahkan Agya G baru atau One kelihatan jelas lebih value for money. Dan bisa dapat insentif PPN juga karena udah dirakit lokal nantinya. Dengan desain kekinian, fitur super lengkap, dan harga semurah ini BYD atau One jelas bukan mobil main-main. Apakah ini saatnya Brio, Agya, dan Ayla ketar-ketir? Bisa jadi, karena atau One bukan cuma murah, tapi juga modern, aman, dan nggak kelihatan murahan. Kalau Anda cari mobil baru di 2025 dengan budget 100 jutaan, coba pikirin ini dulu sebelum ke showroom LCGC.